wabarakatuh. Bersama saya Amalia Nur Safrida. Di sini saya akan mereview materi tentang bauran pemasaran dan media massa. Konsep dasar bauran pemasaran ini merupakan panduan dari 4 komponen yang diperhitungkan dalam menyusun rencana pemasaran. Keempat komponen tersebut adalah price, place, produk, dan promotion yang bisa disingkat dengan istilah 4P. Dengan konsep ini, dalam kegiatan pemasaran, kita tak hanya mengandalkan misalkan pada faktor harga saja untuk bisa bersaing di pasar atau hanya mengandalkan kekuatan produk saja, melainkan keempat komponen tadi harus diperhatikan. Dalam perkembangan selanjutnya, komponen 4P mengalami penyesuaian dan perubahan. Yang pertama yaitu ada produk. Secara sederhana, produk adalah barang atau jasa yang dijual satu perusahaan atau organisasi bisnis. Dalam konteks media massa, produk yang dipasarkan adalah isi media yang berupa isi yang bersifat informatif, edukatif, dan menghibur. Dalam dunia pemasaran, kita juga mengenal istilah bauran produk atau produk mix. Yang kedua ada harga. Swasta menyatakan harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Tentu saja penghasilan produk akan menetapkan harga tertentu untuk produknya. Tujuan penetapan harga ini menurut swasta adalah yang pertama mendapatkan laba maksimal, yang kedua mendapatkan pengembangan investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih, yang ketiga mencegah atau mengurangi persaingan, yang keempat mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar. Bila memperhatikan tujuan penetapan harga di atas, maka dalam kegiatan pemasaran kita tidak hanya mempertimbangkan penetapan harga semata hanya untuk meraih laba atau menjadi bagian dari upaya pengembalian investasi, tapi tak kalah pentingnya juga untuk memperhatikan upaya memenangkan persaingan atau bahkan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga ada distribusi. Swasta menjelaskan bahwa saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Dengan demikian, dalam distribusi barang itu akan ada produsen, perantara, dan konsumen akhir. Yang keempat ada promosi. Promosi yang kini sering disebut juga dengan komunikasi pemasaran, pada dasarnya merupakan penyampaian informasi produk dari produsen pada konsumen. Tentu saja ada saluran komunikasi massa seperti iklan yang disiarkan di majalah, koran, radio, dan televisi. Dalam promosi, terdapat 3 elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu filosofi pemasaran. Penting bagi kita untuk menyadari filosofi pemasaran karena filosofi itu menjadi dasar tindakan kita sekaligus jadi pedoman bagi kita dalam bertindak saat menjalankan kegiatan pemasaran. Melalui filosofi itulah maka kita akan menemukan bagaimana satu organisasi memandang pelanggannya. Yang kedua yaitu langkah-langkah pemasaran. Ada 6 langkah yang bisa digunakan untuk merumuskan kegiatan pemasaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, analisis atau audit. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, strategis. Yang keempat, taktik. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, kendali. Yang ketiga yaitu keputusan-keputusan dalam bauran pemasaran. Keputusan pada dasarnya menetapkan satu tindakan di antara sekian banyak alternatif tindakan. Kita bisa memilih dalam konteks bauran pemasaran apakah menaikkan harga atau bahkan menurunkan harga atau menjaga harga saat ini. Sekarang kita membahas setiap komponen bauran pemasaran ini dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk memanfaatkan satu atau lebih dimensi yang terkandung dalam setiap komponen. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam setiap komponen tersebut seperti ditemukan dalam marketing teacher adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan produk.
Terkait dengan produk, baik yang bersifat kasat mata maupun tidak kasat mata, ada beberapa keputusan yang bisa dibuat berdasarkan dimensi-dimensi produk, yaitu yang pertama merek atau brand name, yang kedua fungsi, yang ketiga gaya, yang keempat mutu, kelima keamanan, keenam kualitas, ketujuh perbaikan dan dukungan suku cadang, yang kedelapan garansi, yang kesembilan aksesoris dan layanan. Marketing feature yang kedua yaitu keputusan harga. Keputusan penetapan harga untuk kepentingan pemasaran dapat dibuat dengan memperhatikan yang pertama yaitu strategi penetapan harga, misalnya yang terkait dengan upaya penetrasi pasar. Yang kedua, harga untuk eceran. Yang ketiga, harga untuk partai besar. Yang keempat, diskon untuk pembayaran tunai atau pembayaran awal. Yang kelima, harga yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti musim liburan atau bulan suci. Yang keenam, harga rata-rata. Yang ketujuh, fleksibilitas harga. Yang kedelapan, perbedaan harga untuk wilayah tertentu. Marketing feature yang ketiga yaitu keputusan promosi. Dalam bauran pemasaran, pada dasarnya promosi merupakan berbagai aspek dari komunikasi pemasaran. Terkait dengan ini, kita bisa mengambil keputusan untuk kegiatan komunikasi pemasaran ini seperti berikut. Yang pertama, strategi promosi. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, personal selling dan pembentukan wiraniaga. Yang keempat, public relation dan publisitas. Yang kelima, promosi penjualan. Yang keenam, anggaran komunikasi pemasaran. Marketing feature yang keempat yaitu keputusan distribusi. Seperti kita tahu, distribusi akan terkait dengan kemudahan konsumen memperoleh produk. Beberapa keputusan yang bisa kita ambil untuk distribusi adalah yang pertama, saluran distribusi. Yang kedua, cakupan pasar atau distribusi inklusif, selektif, atau eksklusif. Yang ketiga, saluran keanggotaan yang spesifik. Yang keempat, manajemen persediaan produk. Yang kelima, gudang. Yang keenam, penetapan pusat distribusi. Yang ketujuh, pemrosesan permintaan. Yang kedelapan, transportasi. Yang kesembilan, logistik cadangan. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.